Ibu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam harmoni. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, beserta teman-teman wakil dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, kemudian tim pengembang, beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berkesempatan hadir dalam kegiatan hari ini terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di-launching oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, seperti apa yang dilaporkan oleh Bapak Teguh, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati para mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya untuk PGSD dan PG PAUD, yang akan mengikuti kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang mungkin dalam waktu yang cepat akan diterjunkan ke sekolah-sekolah. Dan mungkin pertama kita patut mengaturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua beserta keluarga masih selalu dianugerahi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan program vaksinasi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah akan memperbaiki atau melandaikan pandemi COVID-19 ini, dan kita semua bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala dalam tataran kehidupan yang baru sering disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon permakluman Bapak Rektor yang sedianya hadir di tengah Bapak Ibu, namun beliau ada kegiatan yang sangat penting dan beliau menitipkan salam hangat beliau kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang selalu bersama-sama dengan Undiksa untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas ke depan. Nah, cuma satu sebenarnya yang kita bisa lakukan ya sebagai seorang pendidik, ya sebagai sebuah institusi akademik, bahwa bagaimana kita bisa melahirkan sumber daya yang unggul, dan guru adalah menjadi critical point sebenarnya. Karena gurulah yang akan menghasilkan generasi-generasi yang unggul ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, waktu saya 15 menit, tetapi izinkan saya berbagi screen untuk menyampaikan sedikit terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian sebenarnya apa yang menjadi substansi dasar dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan semua melihat screen saya. Nah, Bapak Ibu, para kepala sekolah, ya khususnya, karena mungkin sudah mendengar beberapa jargon gitu ya, beberapa istilah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yaitu salah satunya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, apa sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Sebenarnya adalah pemerintah ingin melakukan perubahan yang sangat substantif sebenarnya terkait dengan pendidikan kita di Indonesia. Baik itu di sekolah dasar, kemudian sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Sehingga kami sering menyampaikan bahwa di beberapa tahun, ya mungkin 1-2 tahun ke belakang ini, pemerintah ingin melakukan transformasi terhadap pendidikan tinggi itu sendiri melalui kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Teguh terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, dan saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya ya terkait dengan beberapa kegiatan, beberapa inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Ilmu Pendidikan dengan membentuk beberapa gugus yang sangat kritikal untuk menggerakkan roda ya, baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas lebih cepat. Karena kalau tidak ada orang yang fokus untuk
memikirkan, kemudian untuk mengkonsep, kemudian mengimplementasi, yang paling penting mungkin tidak akan bergerak secepat apa yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Sehingga pada beberapa kegiatan rapat sering saya menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Ilmu Pendidikan dengan membentuk beberapa gugus yang sangat penting mungkin bisa kita adopsi di fakultas-fakultas lain. Nah, terkait dengan transformasi pendidikan tinggi ini, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Nah, oleh karena itu kutipan ini atau konsep ini menjadi pondasi dasar ya, bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeluarkan yang beliau sebut sebagai Merdeka Belajar. Artinya bahwa mahasiswa kita ya bisa melakukan kegiatan pembelajarannya 3 semester di luar program studinya. 1 semester di luar program studi di dalam perguruan tinggi. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah lintas prodi, baik itu keluar fakultasnya maupun masih di dalam fakultasnya. Tujuannya untuk memperkaya kompetensi yang mereka akan miliki. Karena kita tidak tahu ke depan ini, ya pekerjaan apa yang akan tersedia, kemudian tantangan apa yang akan kita hadapi. Sehingga sering disebut sebagai bahwa dunia ke depan ini adalah VUCA, mereka sebut sebagai V-nya adalah volatile, ya. Kemudian volatile itu berubahnya gampang sekali gitu. Kemudian U-nya adalah uncertainty gitu ya, tidak pasti gitu ya. Jadi ke depan ini kita akan menghadapi berbagai keadaan yang tidak menentu gitu. Dan salah satunya adalah pandemi ini. Tidak ada orang berpikir bahwa pandemi ini akan merubah tatanan kehidupan kita secara mendasar. Tetapi pandemi ini adalah sering disebut sebagai akselerasi kita menuju era revolusi industri 4.0. Sehingga mereka sering sebut sebagai the age of technology gitu ya. The age of disruption has been disrupted by the pandemi COVID-19 gitu. Jadi pandemi ini mendisrupsi yang kita sebut sebagai era disrupsi teknologi. Bapak Ibu tidak pernah berpikir dulu bahwa para guru, ya, para kepala sekolah, baik itu di tingkat pendidikan usia dini, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah, gitu ya, akan melakukan pembelajaran sepenuhnya melalui beberapa platform pembelajaran daring, seperti apa yang kita lakukan. Bapak Ibu melakukan rapat-rapat dengan daring, ya, itu dulu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena itu behavior kita sebagai manusia. Jadi kita tidak pernah mau berubah atau keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita melakukan seminar, kalau tidak ketemu ya enggak abdol lah, enggak seminar sepertinya gitu ya. Seperti keadaan seperti sekarang. Di Fakultas Ilmu Pendidikan melakukan pembekalan, kalau dulu pasti dilakukan secara luring. Bertemu dengan mahasiswa, mendatangkan narasumber, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah dari berbagai daerah di Provinsi Bali maupun luar Provinsi Bali harus datang ke Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, itu yang kita lakukan. Padahal platform teknologinya sudah tersedia sejak lama. Tetapi kita tidak mau memanfaatkan. Sering disebut sebagai resistant to change gitu ya. Orang-orang ini sangat susah untuk berubah. Nah, oleh karena itu pandemi ini memaksa Bapak Ibu dan kita semua untuk melakukan perubahan. Dan saya melihat bahwa ternyata setiap orang bisa melakukan perubahan itu. Jadi saya tidak menyaksikan terkait dengan kualitas dari sumber daya manusia kita. Tetapi yang perlu kita rubah sebenarnya dalam era seperti ini adalah mindset kita, pola berpikir kita untuk melakukan perubahan itu. Sehingga Pak Iwan Sahril atau Dirjen GTK sering menyebutnya bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mungkin tidak semua bisa menerima dengan baik gitu ya. Sehingga beliau menyampaikan bahwa ya saya tidak ingin semua orang mengikuti saya, katanya. At least 20% can follow us that can make difference, kata dia. Jadi 20% aja mengikuti kita ya akan melakukan perubahan secara menyeluruh. Begitu juga Bapak Ibu kepala sekolah, saya kira.
Setiap kebijakan Bapak Ibu di sekolah itu mungkin tidak semua akan bisa menerima dengan baik. Tetapi Bapak Ibu cukup merangkul 20% dari sekian banyak guru-guru atau sekian banyak orang yang ada di sekolah itu. Karena 20% ini akan melakukan perubahan terhadap orang-orang yang tidak mau berubah. Nah itu boleh kita pegang teori ini karena terimplementasi dengan baik. Nah, dengan kutipan ini sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini 100 tahun yang lalu, Pak Ibu. Sehingga mereka sering menyebutnya bahwa saya tidak ingin menyebut tempat belajar ini adalah sekolah gitu ya. Saya ingin menyebutnya sebagai sebuah taman. Sehingga beliau menyebut sekolah beliau sebagai taman siswa. Artinya kenapa? Beliau ingin menyediakan tempat yang nyaman untuk peserta didiknya. Beliau ingin peserta didiknya belajar dengan baik, kemudian tidak ada hierarki yang sangat tinggi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, oleh karena itu kita semua ya, Bapak Rektor sering menyampaikan bahwa beliau juga ingin menyebut perguruan tinggi, khususnya di Universitas Pendidikan Ganesha ini sebagai sebuah taman belajar. Setiap orang nyaman untuk belajar, setiap orang nyaman berdiskusi dengan para dosennya. Tidak ada dosen yang memang mempersulit mahasiswanya untuk bimbingan gitu ya. Jadi mahasiswa mau bimbingan skripsi aja bisa ke kamar mandi 10 kali, itu artinya mereka sudah tidak nyaman. Nah, begitu juga saya berharap kepada Bapak Ibu di sekolah, karena Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu adalah pimpinan tertinggi di sekolah itu. Jadi menjadi role model. Oleh karena itu harus dimulai dari Bapak Ibu semua sebagai kepala sekolah. Makanya saat ini ada program kepala sekolah penggerak gitu ya, guru penggerak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu diharapkan dapat membawa gitu ya, membawa pikiran yang positif kepada semua, kemudian membawa perubahan kepada guru-guru Bapak Ibu. Nah, itu harapan kita semua sebenarnya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Nah, ini beberapa kebijakan sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar yang dimaksud adalah seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk 3 semester belajar di luar program studinya. 1 di dalam perguruan tinggi, 2 semester bisa di luar perguruan tinggi. Baik itu di perguruan tinggi lain, ya seperti Pak Teguh tadi sampaikan melalui pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, maupun dia larinya ke industri, dunia usaha dan dunia kerja. Kenapa? Gitu ya. Kita ini belajar dari setiap orang, makanya Ki Hajar bilang bahwa setiap orang itu adalah guru. Tidak usah dia kualifikasi akademiknya S1, S2, S3, karena guru yang baik itu adalah pengalaman mereka. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai pengalaman itu. The meaning of the experience, dia bilang. Bukan pengalamannya, tetapi makna dari pengalaman itu sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai Merdeka Belajar. Sedangkan Kampus Merdeka adalah, Kampus Merdeka ini sebenarnya kementerian ingin mendorong seluruh perguruan tinggi untuk meningkatkan stratanya dari satuan kerja, kemudian badan layanan umum, sampai kepada perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, itu strata dari perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi ada 3 tingkatan. Kebetulan kami berada di tingkat yang medium, yaitu BLU, Badan Layanan Umum, dan akan menuju ke PTNBH. Tetapi kami masih memiliki beberapa indikator-indikator yang kami harus penuhi. Nah, itu yang mereka sebut sebagai Kampus Merdeka. Kenapa setiap perguruan tinggi harus menjadi PTNBH? Ya, artinya kalau sering teman-teman saya berseloroh gitu ya. Jadi karena sudah dewasa makanya dia disebut PTNBH, pakai BH gitu ya. Karena sudah dewasa, jadi mereka sudah bisa mandiri, sehingga mereka bisa menentukan segala macam ya, baik itu akademik maupun non akademiknya dengan leluasa. Ya, kalau universitas sudah menjadi PTNBH, saya mau membuka program studi apapun, saya tidak perlu meminta persetujuan dari kementerian, tetapi saya meminta persetujuan dari Senat Universitas bahwa saya ingin membangun atau membentuk prodi baru.
karena prodi ini adalah prospektif dan lain sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai kampus merdeka, ya, merdeka untuk melakukan berbagai tindakan, tetapi masih dalam payung yang benar. Gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian ini banyak episode ya, termasuk Bapak Ibu di sekolah dasar, sekolah menengah juga kena episode ini, ya, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, kemudian asesmen kompetensi pengganti UN, penyederhanaan RPP guru gitu ya, kemudian peraturan penerima peserta didik baru dan lain sebagainya. Nah, ini konsep-konsep ini mudah-mudahan bisa terimplementasi dengan baik. Nah, kadang ide-ide yang saya pernah menyampaikan ya, pada saat itu saya kebetulan mewakili Bapak Rektor dalam pertemuan di kementerian. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Iwan Sahril, beliau saat ini Dirjen GTK, dulu pada saat itu beliau adalah staf ahli dari kementerian. Saya bilang bahwa ide-ide ini sangat tidak bisa kita tentang dan sangat baik sekali. Tetapi kita harus melihat kondisi kita di lapangan. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dan Indonesia ini tidak hanya Jakarta, tidak hanya Pulau Jawa. Banyak daerah-daerah, banyak sekolah-sekolah ya, baik itu di Indonesia Timur maupun khususnya di 3T, itu memiliki disparitas atau variansi yang sangat tinggi, baik itu dari sisi kualitas SDM-nya, dari sisi infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti saat ini, di mana kita melakukan pembelajaran secara daring, gitu ya. Saya kira tidak semua anak-anak SD bisa, atau anak-anak kita yang sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah maupun baik itu sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas bisa mengikuti dengan baik. Karena mereka tidak punya perangkatnya. Kemudian daerahnya juga tidak memiliki infrastruktur TIK yang baik sehingga tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Itu berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu kementerian mengeluarkan beberapa program ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Tegar. Ada kampus mengajar perintis yang tahun lalu kita ikuti, kita mengirim 79 orang, tetapi karena kuota masing-masing universitas sudah dibatasi sehingga 39 orang mahasiswa kami lolos untuk mengikuti kampus mengajar perintis ini. Apa yang mereka lakukan adalah mereka bisa membantu Bapak Ibu di sekolah dalam rangka pembelajaran secara daring. Baik itu terkait dengan pemanfaatan teknologinya, kemudian yang kedua adalah pengembangan konten learning-nya, dan juga membantu Bapak Ibu untuk hal-hal administrasi di sekolah. Karena pada saat itu banyak juga teman-teman dari jurusan ilmu komputer atau jurusan teknik informatika mengikuti kegiatan ini, mereka membantu mengembangkan sistem di sekolah Bapak Ibu. Karena saat ini ya nggak mungkin guru datang ke sekolah untuk minta tanda tangan kepala sekolah. Mungkin mereka membuat sebuah aplikasi yang mereka sebut sebagai electronic office misalnya. Jadi tinggal mengirim surat, kemudian kepala sekolah menandatangani dengan tanda tangan elektronik, kemudian gurunya sudah bisa mendownload dari sistem. Nah, hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh mahasiswa kami. Nah, termasuk kegiatan yang dirancang oleh Fakultas Ilmu Pendidikan ini melalui asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dan saya kemarin malam di kontak oleh Pak Dekan, saya tanya Pak Dekan, kegiatan MBKM atau mengajar di satuan pendidikan ini mau diekuivalensi berapa SKS? 20 SKSD katanya. Mata kuliahnya apa saja? Saya lihat mata kuliahnya sangat relevan dengan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kami dari PGSD, dari PG PAUD untuk di satuan pendidikan ya. Seperti tadi disampaikan ada seminar pendidikan, kemudian PPL ya, kebetulan di semester di semester ini kita ada PPL sehingga itu otomatis anak-anak sudah bisa diekuivalensikan. Kemudian berikutnya ada manajemen berbasis sekolah, penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar yang dirancang oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, termasuk ada beberapa kegiatan yang lain Bapak Ibu.
seperti organisasi penggerak, guru penggerak, dan saya yakin bahwa beberapa dari Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan ini sebagai guru penggerak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa tujuan dari transformasi pendidikan tinggi ini? Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi. Kita universitas diberikan indikator kinerja utama. Jadi namanya IQ. Indikator kinerja utama ini adalah menjadi salah satu acuan penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan kegiatannya di masing-masing universitasnya dalam payung Tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya cuma 3, Bapak Ibu. Bagaimana universitas meningkatkan kualitas lulusannya. Bagaimana universitas meningkatkan kualitas dosen dan pengajar. Dan yang ketiga adalah bagaimana universitas meningkatkan kualitas kurikulum. Karena dalam sebuah kegiatan ya, perangkat ini adalah penting. Dalam pembelajaran, perangkat kami adalah kurikulum, kemudian content learning-nya, kemudian proses belajar mengajar. Itu perangkat yang kami harus siapkan dengan baik. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas lulusan, salah satunya adalah Merdeka Belajar. Kenapa anak-anak kami ada 3 semester mereka akan keluar dari program studinya? Untuk memberikan pengalaman lapangan yang lebih banyak kepada mereka. Sehingga pada saat mereka lulus dari perguruan tinggi, mereka sudah siap menghadapi, ternyata apa yang saya dapatkan dalam 3 semester kemarin ya terjadi sekarang. Jadi tidak kaget-kaget mereka. Kalau kementerian sering menyampaikan ya sebelum kamu bisa berkompetisi di samudra luas gitu, kamu tidak bisa cuma berlatih di kolam renang, kamu harus berlatih di tempat di mana kamu akan berkompetisi nanti. Nah, itu tujuan dari kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan maupun kegiatan-kegiatan lain dari Merdeka Belajar. Nah, selain mahasiswa yang melakukan kegiatan keluar perguruan tingginya, kami pun berkeinginan untuk mengirim para dosen-dosen kami untuk melakukan kegiatan di lapangan, Bapak Ibu. Ya, untuk misalnya teman-teman dari Fakultas Ilmu Pendidikan, karena dunia kerjanya adalah di sekolah misalnya, mereka bisa magang di sekolah, ya, bisa ikut proses belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu. Dan kegiatan itu sudah kami pernah lakukan, kami sebut sebagai PDS, penempatan dosen di sekolah. Artinya para dosen ini harus update terhadap berbagai fakta atau realita yang ada di lapangan. Mereka harus update tentang proses belajar mengajar yang ada di lapangan, sehingga mereka bisa membawa masuk kembali, menyampaikan kepada anak didiknya. Bagaimana kita kalau mau menghasilkan guru tetapi tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, begitu juga kami juga membawa masuk praktisi. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah bisa berkontribusi dalam kegiatan belajar mengajar kami di universitas, dan itu kami lakukan di semester ini. Ya, kami membuka pendaftaran secara terbuka dan itu ada 500 lebih praktisi yang mendaftar, tetapi kami tidak bisa mengakomodir semua, dan kami mengakomodir 46 dari 500 sekian praktisi. Salah satunya adalah yang saya lihat di pendaftaran adalah atase dari Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC, itu juga mendaftar. Kebetulan dia keahliannya di data science namanya, di bidang ilmu komputer, dan mereka akan mengajar anak-anak kami. Ya, mereka bisa memberikan berbagai pengalaman yang beliau punya, kemudian teknologi terkini dan lain sebagainya. Termasuk Bapak Ibu kepala sekolah seharusnya bisa masuk ke universitas kami untuk menyampaikan berbagai pengalaman atau berbagai pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini kira-kira yang disampaikan tadi oleh Pak Teguh terkait dengan indikator kinerja utama. Nah, Bapak Ibu, hal yang sangat penting yang harus kita pahami semua bahwa tidak ada inovasi yang kita dapat ciptakan tanpa kolaborasi. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana Universitas Pendidikan Ganesha bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu di satuan pendidikan. Kalau itu tidak terjadi, kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang lebih baik ke depan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, ya, para kepala sekolah yang sudah menjadi mitra kami tidak hari ini. Saya kira sudah beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu terus ikut terlibat dalam meningkatkan kualitas lulusan kami melalui memberikan
bimbingan, memberikan pembinaan kepada adik-adik kami, kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang melakukan pemagangan di sekolah-sekolah di mana Bapak Ibu pada saat ini memimpin. Nah, saya kira itu. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kegiatan Merdeka Belajar itu ada 8, Bapak Ibu. Pertukaran pelajar, kemudian ada magang, ya, kami mengirim anak-anak kami magang di industri, kemudian ada asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti apa yang kita lakukan hari ini, dan hari ini juga anak-anak diberikan pembekalan terkait dengan beberapa konten atau beberapa materi, kemudian ada penelitian atau riset, di mana anak-anak bisa menjadi asistensi riset di beberapa lembaga-lembaga riset misalnya. Kemudian ada proyek kemanusiaan, ya, di masa pandemi ini sebenarnya bagaimana universitas bisa berkontribusi untuk mempercepat kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik yang tadi disampaikan oleh Bapak WD1, dan beberapa program studi, ya, sudah melakukan seperti yang disampaikan tadi, ya, baik itu melalui hibah yang diberikan oleh kementerian maupun dilakukan secara mandiri. Dan khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan, ya, di tahun lalu kebetulan kita mendapatkan hibah namanya Center of Excellence praktik baik yang disampaikan oleh Pak Teguh. Itu kami melakukan pertukaran pelajar dengan UPI, kemudian dengan universitas lainnya, kemudian asistensi mengajar, dan juga membangun desa. Kami, mahasiswa-mahasiswa kami membantu masyarakat untuk membangun desa wisata. Nah, ini yang kita lakukan di tahun lalu, dan di tahun ini, ya, melalui kampus mengajar, itu sampai hari ini sudah ada sekitar 634 orang yang mendaftar untuk mengikuti kampus mengajar ini. Dan sesuai dengan ketentuan mereka diekuivalensi maksimal 12 SKS. Yang sudah pasti kami bisa ekuivalensi adalah pembelajaran mikro dan juga PPL, yaitu 5 SKS, dan 7 SKS lagi akan diidentifikasi oleh masing-masing program studinya, sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di lapangan. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya bisa memberikan ekuivalensi untuk kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan mandiri oleh Fakultas Ilmu Pendidikan melalui gugus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dengan 20 SKS, dengan mata kuliah yang sudah ditentukan. Dan saya kira apa yang disampaikan tadi, bagaimana kita melibatkan dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing lapangan, termasuk Bapak Ibu, yang nanti membimbing para mahasiswa kami di lapangan, itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa memberikan atau untuk bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan mahasiswa kami di tempat atau di sekolah yang Bapak Ibu pimpin, saya kira. Nah, Bapak Ibu, ini program kampus, ya. Nah, apa yang saya inginkan dari Bapak Ibu di sekolah adalah Bapak Ibu, saya berharap bisa menerima, kemudian memberi kesempatan, kemudian pendampingan kepada mahasiswa dalam kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan ini, ya. Kemudian saya kira juga Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada mahasiswa, tidak hanya untuk pembelajaran, ya, bagaimana untuk Bapak Ibu bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini. Saya kira anak-anak kami kita sebut sebagai digital native, gitu, ya. Mereka kalau kita kasih teknologi mungkin belajarnya tidak seperti kita yang sudah berumur, kemudian yang disebut sebagai teknologi migran, gitu, ya. Ya, kita berimigrasi dengan teknologi yang ada saat ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa meminta kepada anak-anak kami untuk membantu administrasi manajerial di sekolah. Mungkin ada beberapa anak-anak kami yang memiliki kemampuan untuk pengembangan aplikasi yang sederhana, gitu, ya. Sehingga Bapak Ibu bisa memiliki sebuah sistem yang sederhana untuk Bapak Ibu melakukan administrasi di tingkat sekolah. Kemudian ini juga sangat penting, ya, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kolaborasi antara dosen pengampu, dosen pembimbing lapangan, kemudian Bapak Ibu di sekolah itu hal yang sangat penting harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang harus saya mengingatkan saja, ya. Saya mengutip dari slide-nya kampus mengajar.
Jadi dosen pembimbing lapangan ini menjadi hal yang sangat kritikal saya lihat ya, untuk bisa mengarahkan, untuk bisa membimbing anak-anak kita dengan baik ya. Pertama adalah ada sesi pendampingan nanti dengan mahasiswa, kemudian komunikasi antara dosen pembimbing lapangan dengan guru pamong harus juga dilakukan. Kemudian selalu melakukan sharing session dengan anak-anak didiknya gitu ya. Dan mungkin satu dosen pembimbing akan mengampu 5 sampai 8 orang atau sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian teman-teman di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa menggerakkan ya perubahan yang terjadi di universitas kami, di Universitas Pendidikan Ganesha, walaupun kecil tapi kita harus mulai perubahan ini, dan saya sangat yakin akan memberikan dampak yang sangat besar ke depan ya, untuk kemajuan Undiksa, untuk reformasi pendidikan tinggi secara umum. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya tutup dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan, Bapak Ibu, bahwa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Nah, Bapak Ibu sebagai guru, tujuan utama kita adalah berhamba gitu ya, pada anak-anak kita, melayani mereka dengan baik, menjadikan mereka sebagai generasi unggul ke depan. Tidak semua anak-anak kita pintar matematika, tidak semua anak-anak kita pintar IPA, tetapi ada anak-anak kita yang memiliki talent seni mungkin, kemudian olahraga, dan kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengidentifikasi itu, kemudian bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, mari menjadi guru yang benar-benar merupakan panggilan jiwa, itu yang kita sebut sebagai compassion, ya, tidak menjadi guru untuk menuntut sesuatu hak saja. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di Fakultas Ilmu Pendidikan, Pak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Korprodi, Gugus, tim pengembang, dan teman-teman semua dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang sudah bergerak sangat cepat ya, menginisiasi kegiatan ini, dan mudah-mudahan segala kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya atas permintaan dari panitia. Ya, mari kita buka kegiatan hari ini terkait dengan pembekalan mahasiswa yang akan melakukan asistensi di satuan pendidikan bersama-sama dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namo Sidam. Terima kasih, saya tutup dengan mengaturkan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.